Rumah itu bukan hanya rumah dinas. Di dalamnya menyimpan pekat atas banyak darah yang dipaksa tumpah, mawar merah yang tak sempat mereka. Sebuah prolog yang dituliskan oleh Jiku Munya. Beliau menulis kisah ini di akun Wattpad-nya. Teman-teman bisa berkunjung ke akun beliau ya. Linknya ada di deskripsi. Dan fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Sebelum kita masuk ke bagian 1 atau selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Semoga bisa mendapat pelajaran. Mirah memasukkan helai demi helai baju ke dalam koper, memastikan tidak ada yang tertinggal. 2 tahun ke depan, Mirah akan menghabiskan waktunya di desa Rantru, desa yang jauh dari keramaian kota. Tolong kamu siapkan keperluan lainnya, Mas. Selimut, obat-obatan, semuanya jangan lupa dibawa. Pinta Mirah sembari mengecek ulang barang bawaan. Kalau obat, gak mungkin lupa. Kan suamimu ini dokter, ucap Sapta tersenyum simpul sembari merekatkan selotip pada kardus terakhir. Benar juga, gumam Mirah dengan mimik sendu. Kita hanya 2 tahun loh, gak akan lama. Nanti kamu juga akan terbiasa. Kita hidup harus bermanfaat untuk orang banyak ya. Aku gak masalah untuk tinggal di pelosok desa, Mas. Yang membuatku sedih berarti program hamil harus tertunda lagi. Kadang aku kesal, Mas. Kita sudah 4 tahun menikah, tapi belum juga dapat momongan. Mirah, momongan itu sudah digariskan. Kalau sudah waktunya, pasti akan dikasih. Makanya itu, Mas pengen nyari suasana baru. Siapa tahu sembari membantu orang, Tuhan titipkan kita momongan. Mirah menghembuskan nafas panjang. Hatinya mengiyakan ucapan suaminya. Rutinitas seperti ini memang sudah lama dilakukan Sapta. Bahkan sebelum menikah, pindah tugas dari desa satu ke desa yang lain demi membantu sesama yang keberadaannya tidak terjangkau oleh dunia luar. Walaupun mulia, kadang Mirah merasa dinomorduakan. Rasanya egonya ingin mengatakan untuk lebih fokus pada dirinya, untuk lebih dulu mementingkan bagaimana caranya mendapatkan momongan. Namun, nuraninya lebih dominan. Oleh sebab itu, Mirah tak pernah protes, bahkan selalu ikut kemanapun Sapta ditugaskan. Ayo tidur, besok kita berangkat pagi. Kita sampai sana kemungkinan malam. Jadi kamu harus istirahat yang cukup agar tidak kecapean. Mirah mengangguk. Dipinggirkannya koper yang sudah tertata rapi. Naik keranjang, lalu menutup matanya. Berharap hari esok akan menjadi lebih baik. Malam berganti pagi. Lambat laun, awan kelabu merona kemerahan. Matahari mulai muncul. Disusul bunyi alarm yang berhasil membangunkan Mirah dari tidur panjang. Mirah mengucek matanya, menguap sebentar, lalu membangunkan Sapta yang masih tertidur pulas. Seakan suara alarm yang begitu nyaring sama sekali tidak mengganggunya. Mas, bangun, ucap Mirah sembari mengguncang pelan tubuh suaminya. Erang Sapta yang masih mengantuk. Aku siapin sarapan dulu ya, kamu cepet bangun, pinta Mirah, membiarkan Sapta kembali tidur. Mirah meraih tombol lampu, menyalakannya, lalu bergegas menuju dapur. Dengan gesit, Mirah meraih 2 butir telur, lalu memasukkannya ke wajan. Tak butuh waktu lama. Kurang dari 10 menit, 2 telur mata sapi dan nasi panas sudah tersedia di meja. Sapta berjalan gontai menuju meja makan. Aroma masakan Mirah adalah alarm terbaik, walaupun lauknya sederhana. Cepat sarapan, jam 6 pagi kita berangkat loh. Mirah kembali melihat jam dinding.
Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Iya, gak usah terburu-buru. Tadi aku dapat kabar dari Pak RT. Katanya rumahnya sudah disiapkan. Rumah bekas dokter juga. Dan kebetulan Pak RT sedang berhalangan. Jadi kunci dipasrahkan ke warga yang rumahnya dekat situ. Jadi gak masalah kalaupun kita telat, karena gak ditungguin juga. Oh begitu ya, syukurlah. Tapi karena kita sudah terlanjur bangun, mending sesuai jadwal aja. Toh kita tinggal berangkat. Kalau kemalaman ngeri juga mas, takut ada begal kalau jalannya sepi. Ya sudah, kalau maunya gitu, ucap Sapta sembari memasukkan suapan nasi terakhir. Waktu menunjukkan pukul 6.15 pagi. Saat Sapta mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Walau masih pagi, jalan sudah dipenuhi dengan kendaraan. Bau knalpot juga membumbung, menyatu dengan udara pagi hari yang semestinya segar. Nanti kalau di desa nggak ada bau knalpot lagi, nggak ada lampu merahnya, nggak ada macet, terus orangnya ramah-ramah, gumam Sapta sembari melirik Mira. Iya, jawab Mira seadanya. Terus sampai sana gimana? Kan gak bisa dilewatin mobil jalannya, imbuh Mira. Nah, ini pertanyaannya mas tunggu-tunggu. Dari kemarin kamu masa bodoh terus sih? Iya deh, jadi gimana? Jadi, nanti mobil dititipkan di rumah warga. Mas udah nyuruh Asep buat ngambil mobilnya besok. Nah, kita ke desanya naik dokar. Kamu belum pernah naik dokar kan? Jelas Sapta. Belum sih, tapi kan malam mas. Masa naik dokar? Kenapa? Takut ya? Ledek Sapta melihat gurat khawatir pada wajah istrinya. Aku lebih takut sama begal mas. Aman kok Mir. Sebenarnya mas maunya naik motor. Tapi kalau naik motor kan kamu dibonceng orang. Iya kalau nggoncengnya pelan. Kalau ugal-ugalan gimana? Lebih aman naik dokar. Biar nanti barang-barangnya baru diangkut pakai motor. Ya udah kalau emang bagusnya begitu, jawab Mira. Walau khawatir, Mira tahu benar, Sapta pasti memikirkan yang terbaik yang bisa mereka pilih. Di sisi lain, riuh perkotaan lambat laun digantikan hening pedesaan. Suara jangkrik samar-samar terdengar tatkala langit mulai kemerahan. Senja melukis langit dengan sempurna saat Sapta menghentikan mobilnya pada warung bambu di pinggir jalan. Mau pesan apa mbak? Mas? Tanya ibu warung saat Sapta dan Mira duduk di kursi rotan. Ibu jual apa saja? Tanya Mira sembari tersenyum. Sego ampo ada, tiwul ada, botok tawon ada, soto ada, rawon ada, lalapan juga ada, lalapan ayam. Saya pesan rawon aja 1, sama teh panasnya 1, ucap Sapta. Mbaknya mau makan apa? Saya soto aja deh bu, sama teh panas juga 1, jawab Mira. Ada tambahan? Itu aja dulu bu, jawab Sapta, membuat ibu warung bergegas membuatkan pesanan. Mira menghirup aroma pedesaan dalam-dalam. Bau tanah yang membaur dengan bau tanaman membuatnya nyaman. Apalagi dengan suasana sejuk yang jauh dari sesaknya kendaraan. Bagian inilah yang paling Mira rindukan saat menemani suaminya bertugas. Mulai menikmati kan? Tanya Sapta melihat senyum Mira yang kembali mereka. Iya, tapi kamu harus janji. Kalau sepulang dari desa aku belum hamil, kamu enggak boleh nunda buat program hamil. Kamu juga harus nolak kalau dipindah tugaskan di pelosok desa, pinta Mira sungguh-sungguh. Iya, jawab Sapta sungguh-sungguh juga. Monggo, ini sotonya, rawon, sama 2 teh panas, ucap ibu warung, menaruh pesanan Sapta dan Mira di atas meja. Makasih bu, jawab Sapta dan Mira menyaris bersamaan. Sama-sama. Ngomong-ngomong mbak sama mas ini pada mau kemana? Tanya ibu warung. Saya mau pergi ke desa Rantru bu, jawab Sapta sembari tersenyum. Oh, mending jangan kesana malam-malam mas. Kesananya pagi aja, kata ibu warung mengingatkan. Besok saya sudah tugas bu, jadi harus sampai hari ini juga. Memang mas kerja apa di sana? Saya dokter umum bu. Oh iya sudah, monggo diteruskan.
jawab ibu warung setengah kaget. Walau begitu, tidak ada kata lain yang keluar dari mulutnya. Ibu itu kenapa deh mas? Kok kayak kaget gitu pas kamu bilang kamu dokter? Tanya Mira penasaran. Entahlah, mungkin karena jarang dokter yang ke desa itu. Udah gak usah dipikirin, cepet habisin makanannya, biar gak kemalaman. Iya mas. Malam mulai tiba. Suara jangkrik kian riuh. Ditambah hujan tipis yang menemani perjalanan. Septa menghela nafas panjang. Teman-teman, enaknya Septa atau Sabta ya? Saya salah pengucapan nih kayaknya. Jadi kita lanjut namanya Septa ya, sesuai yang ditulis. Mohon maaf teman-teman. Saat kabut membuat jarak pandang kian pendek, apalagi jalanan setapak jauh dari kata mulus. Sepi mas, gumam Mira sembari melihat sepanjang jalan. Jalan yang sangat sunyi. Kanan dan kiri jalan juga tidak ada rumah. Hanya pohon-pohon besar yang dapat Mira nikmati di sepanjang jalan. Namanya juga desa terpencil, jawab Septa seadanya. Tapi desa yang dulu rasanya juga padat mas, gak hutan belantara gini. Itu kan pas udah di desanya. Ini sepi juga karena kita masih di jalan, belum sampai tujuan. Mira mengangguk kecil, lalu kembali memandang jendela, sibuk memandang jalan, sampai segerombolan anak kecil terlihat di antara rimbunya semak. Mas, ada bocah, ucap Mira dengan intonasi tinggi, berharap suaminya berhenti sejenak. Hah? Di hutan kayak gini? Gak mungkin lah Mir, ucap Septa tanpa mengalihkan pandangannya. Beneran mas, orang banyak kok, segerombol gitu, jawab Mira meyakinkan suaminya. Mungkin kamu kecapean, jadi salah lihat. Gak mungkin lah ada orang tua yang ngebolehin anaknya main jam segini, apalagi ini sudah jam 9 malam. Mira menghembuskan nafas panjang. Sekali lagi dirinya melihat ke arah segerombolan anak yang tadi dirinya lihat. Segerombolan anak itu masih melihat Mira. Segerombol anak tanpa baju, yang sebagian badannya tertutup rimbunya rumput. Pukul 12, Septa sampai pada rumah yang dekat dengan tugu yang bertuliskan Desa Rantru. Woi bang, teriak seseorang pemuda berumur 20-an. Seseorang itu bernama Bowo. Perawakannya tidak terlalu tinggi, mengenakan kupluk dengan sarung yang diselempangkan di badan. Wah Bowo, ucap Septa sembari memeluk ringan. Ini istri saya Wo, imbus Septa sembari memegang punggung Mira. Wah, Bu Mira ya? Tanya Bowo ramah, sembari mengulurkan tangan. Iya saya Mira, panggil Mbak aja, jawab Mira, sembari menyambut uluran tangan Bowo. Baik Mbak, ini barang-barangnya diturunin saja, biar diangkut sama warga. Terus Mbak Mira sama Bang Septa ikut saya naik dokar. Ya udah, ayo bantuin saya nurunin barang dulu, pinta Septa sembari membuka pintu belakang mobil. Siap Bang. Oh iya Mbak Mira nunggunya di dalam rumah aja, ada Bu Nur di dalam. Ya sudah, saya masuk dulu ya, ucap Mira sebelum masuk ke dalam rumah. Suasana rumah Bu Nur sangat tradisional. Rumah yang serba kayu dengan halamannya yang luas. Di dalam rumah ternyata tidak hanya ada Bu Nur, tapi anak-anaknya juga belum tidur, tengah mendengarkan dalang cilik yang sedang memainkan wayang kulit. Permisi, sapa Mira saat sampai di ambang pintu. Bu dokter, teriak salah satu anak manis bernama Dewi. Teriakannya membuat saudaranya yang lain ikut heboh, berlomba-lomba sampai ke ambang pintu, berebut menjabat tangan Mira. Jangan ngeribetin Bu dokter, teriak Bu Nur sembari merapikan jilbabnya. Gak apa-apa Bu, ucap Mira sembari mengelus kepala Dewi. Maaf ya Bu, anak-anak saya nakal. Wah enggak, ini semua anak Bu Nur ya? Tanya Mira melihat 4 orang anak yang ada di hadapannya. Masuk dulu Bu dokter, ajak Bu Nur sebelum menjawab pertanyaan Mira. Mira duduk di tikar bambu, menghadap wayang yang masih tertancap pada batang pisang. Ini semua anak saya. Yang paling besar namanya Dewi,
Yang kedua namanya Gatra, yang ketiga dan keempat namanya Antarja sama Antasena, ucap Bu Nur. Dalam hati Mira begitu iri. Untuk punya satu saja Tuhan belum mengabulkan, tapi begitu murahnya Tuhan kepada Bu Nur hingga mengaruniai 4 anak sekaligus. Bu dokter, jangan ngelamun, ucap Dewi sembari mengelus tangan Mira. Maaf ya, jadi ngelamun. Panggil Bu Mira saja ya, kan yang dokter suami ibu, jawab Mira. Iya Bu Mira, jawab serentak anak-anak Bu Nur. Diminum tehnya Bu Mira. Duh, jadi ngerepotin Bu. Enggak, maaf ya seadanya. Ini juga sudah ngerepotin Bu, jawab Mira tak enak hati. Nanti kalau ada apa-apa Bu Mira kesini ya. Terus kalau warga desa ngomong yang enggak, nggak usah didengerin, ucap Bu Nur mengingatkan. Belum juga Mira menjawab, Septa sudah lebih dulu mengajak Mira untuk bergegas. Bu Nur, wah makasih banyak loh. Kok sampai dijamu begini istri saya? Nggak apa-apa Pak Dokter, ini juga ala kadarnya. Ini semuanya sudah beres, jadi saya mau pamit dulu ya Bu. Anak-anak, ucap Septa. Saya duluan ya Bu Nur, makasih sudah dijamu, ucap Mira. Hati-hati ya, ucap Bu Nur mengantar sampai ke ambang pintu. Tapi baru saja Mira keluar, Reja, anak yang paling kecil, menggandeng tangan Mira. Bu, mereka ngikutin, ucap Reja. Buru-buru Bu Nur membekap mulut Reja. Nggak usah didengerin Bu Mira, ucap Bu Nur. Mira mengangguk ringan, walau pikirannya melayang, coba mengartikan apa yang dimaksud Reja. Bu Nur melambaikan tangan, melepas kepergian Septa dan Mira. Lambat laun bayangan Mira dan Septa mulai menjauh, seakan menyatu dengan pekatnya malam. Reja, kan ibu udah bilang jangan bilang yang aneh-aneh. Kasihan Bu Mira, nanti kayak yang sudah-sudah, pesan Bu Nur. Mesakne Bu Mira orang baik, kasihan, jawab Reja. Iya ibu tahu, tapi desa kita kan sudah lama ndak ada dokter. Kalau warga sakit gimana? Mau ke desa seberang, ke rumahnya Mbah Doho. Teman-teman masih ingat gak Mbah Doho? Sakit fisik itu ndak bisa dibawa ke dukun le. Anakku Reja, ini juga buat kalian. Lisanya dijaga ya, bikin Bu Mira sama Pak Dokter betah, ucap Bu Nur sebelum berlalu membawa nampan berisi teh yang masih tersisa separuh. Di sisi lain, suasana begitu sunyi, samar-samar suara angin membelai rimbun daun, kadang terdengar atau sekedar gesekan ranting pohon yang bertautan. Yang paling nyaring adalah suara lonceng dokar dan sepatu kuda yang kadang kala menginjak bebatuan. Jalan setapak begitu sempit, jalan bebatuan dengan kebun karet di kanan dan kirinya, jalan yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Mungkin karena itulah suasananya begitu sunyi. Warga sini ramah-ramah ya Mas, ucap Mira membuka obrolan. Iya, makanya kamu pasti betah, jawab Septa sembari mengelus tangan Mira. Tenang Mbak Mira, pasti warga akan sangat ramah. Soalnya sudah 5 tahun lamanya di desa Rantru tidak ada dokter, sahut Bowok tanpa mengalihkan pandangannya dari jalan. Terus kalau sakit pada pergi kemana Wok? Tanya Mira penasaran. Biasanya kita pakai obat-obatan tradisional Mbak, atau kadang ke desa seberang. Ada tetua kampung yang tahu soal obat-obatan dan hal-hal berbau supranatural. Namanya Mbah Doho. Bukannya bahaya ya Wok kalau sakit fisik malah ke dukun? Mira seakan tak setuju. Namanya juga kampung Mbak Mira. Kalau ndak percaya ke dukun, mau percaya siapa? Dulu juga di desa seberang sempat ada bidan, ahli gizi, dan perawat. Hanya saja mereka ndak selamat. Entah apa yang mereka perbuat. Perawatnya jatuh ke jurang waktu perjalanan. Ahli gizi juga ditemukan sama warga dalam keadaan bisu. Dan yang satu lagi hilang dan belum ketemu sampai sekarang. Terang bawa panjang lebar.
Jadi 3 tenaga kesehatan tersebut adalah, masih ingat kan teman-teman? Ada Nina, ada Diana atau Sumiati, dan yang selamat Bu Susan yang dalam keadaan bisu. Udah wo, jangan dilanjutkan, nanti istri saya malah gak tenang, ucap Septa mengingatkan. Waduh, maaf loh Mbak Mira, tapi tenang, itu cerita dari desa Rawatelu, desa seberang, bukan desa Rantru. Jelas bawa gelagapan. Nggak apa-apa kok Wok, kan saya tadi yang penasaran, jawab Mirah ringan. Jawaban Mirah memotong pembicaraan, membawa kembali sunyi yang panjang. Semua seakan sibuk dengan pikiran masing-masing, sampai tak terasa Dokar terhenti pada rumah kayu yang cukup bagus jika dibandingkan rumah warga yang lain. Sudah sampai Mbak Mirah dan Bang Septa, ini kunci yang dititipkan Pak RT. Semua sudah disediakan, dari kasur sampai perabotan ala kadarnya. Semoga betah ya Mbak Mirah dan Bang Septa. Kami mohon pamit, besok kita ketemu lagi buat penyuluhan, ucap Bowo berpamitan. Makasih banyak Wok, dan bapak-bapak yang sudah bersedia mengangkut barang-barang saya. Pokoknya saya sangat berterima kasih. Dan lagi, kalau ada yang perlu saya bantu, bisa ketuk rumah ini, ucap Septa ramah. Semuanya mengangguk sembari tersenyum ramah. Setelahnya mereka mulai beranjak pergi, menyisakan Septa dan Mirah yang masih terdiam di depan rumah kayu, yang di depannya terdapat papan Dr. Septa Kusuma. Rumah itu melebar seperti persegi panjang, halamannya luas, dengan pohon mangga berukuran besar yang masih berdiri kokoh. Di samping dan kanan rumah tak ada tetangga. Keadaan rumah dihimpit kebun kopi yang tengah berbunga, membuat aroma wangi menyeruak, menggelitik hidung. Gak ada tetangga Mas, gumam Mirah melihat sekitar. Ada kok, cuman kan memang diselingi kebun kopi, jadi jarak rumah satu ke rumah yang lain lumayan jauh, jawab Septa sembari mengelus kepala Mirah, mencoba menenangkan. Ya udah, kalau gitu masuk aja ya, di luar dingin, ucap Mirah merekatkan jaketnya. Ya sudah, ayo, jawab Septa merangkul Mirah untuk masuk ke rumah, melewati sosok yang tengah menatap keduanya dengan tatapan tajam. Septa mengetuk pelan pintu yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang dibuat begitu indah. Tak ada siapapun di dalam rumah, hanya kebiasaan lama Septa setiap berkunjung ke rumah dinas yang akan dirinya tinggali. Mir, kamu tahu bentuk apa pintu ini? Tanya Septa memandangi pintu kayu yang baru saja dirinya ketuk. Enggak Mas, hanya pintu dengan bentuk separuh oval dengan ukiran kayu yang indah, jawab Mirah seadanya. Pintu ini berbentuk vagina Mir. Orang Jawa selalu detail jika membuat sesuatu, termasuk pintu ini. Oh ya? Kenapa dibuat seperti vagina? Tanya Mirah bingung. Karena perempuan itu tempat pulang, bukan rumah namanya jika tidak ada perempuan di dalamnya. Dan lagi, kita keluar dari vagina dan pulang dalam pelukan perempuan juga. Indah kan? Pintu ini melambangkan kasih ibu, terang Septa sembari tersenyum. Indah Mas, gumam Mirah sembari mengamati ulang pintu jati yang terpampang indah di hadapannya. Banyak hal lain yang lebih indah. Kamu bisa belajar banyak hal di sini, ucap Septa sembari memasukkan kunci ke dalam pintu. Mirah mengangguk sembari tersenyum tipis. Septa mendorong gagang pintu, membukanya lebar-lebar, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu itu rapat-rapat. Mirah mengamati rumah yang akan dirinya tempati 2 tahun yang akan datang. Kesan pertama adalah rumah yang cukup lenggang, tidak banyak sekat. Ruang tamu langsung terlihat saat pintu terbuka. Lantainya keramik putih polos dengan segala ornamen didominasi oleh kayu. Di samping ruang tamu ada ruangan kerja. Sepertinya begitu. Melihat meja belajar yang di sampingnya terdapat lemari tua. Tak hanya itu, ada satu kursi goyang yang letaknya menghadap pintu. Kursi goyang. Di belakang ruang tamu terdapat kamar tidur yang di dalamnya terdapat lemari dan ranjang besi yang dilengkapi oleh kelambu nyamuk.
Warnanya serba putih, mengingatkan Mira pada ranjang rumah sakit tempo dulu. Sisa ruangan terakhir di depan kamar. Ruangan itu adalah dapur dan meja makan yang hanya bisa dipakai oleh 2 orang. Melihat hanya ada 1 meja kecil dan 2 kursi. Kamar mandinya di mana, Mas? Tanya Mira kebingungan. Mungkin di luar, ucap Septa meraih gagang pintu belakang. Loh, nggak jadi 1. Nyatanya kan gak ada di dalam rumah. Iya sih, yaudah yuk coba kita lihat, Mas, ajak Mira sembari mengekor di belakang Septa. Suasana belakang rumah sangat luas, tanpa adanya penerangan. Yang terlihat hanyalah beberapa pohon pisang dan juga pohon salak. Ih, serem, Mas, gumam Mira merinding. Kan sama Mas, tuh kamar mandinya di ujung, ucap Septa sembari menunjuk bilik kecil yang tertutup pohon pisang. Ya ampun, kenapa sih bikin kamar mandinya jauh banget? Iya, mungkin biar sekalian ngeliatin kebun, jawab Septa ngasal. Mau pipis sekalian gak? Biar nanti tidurnya gak kebangun, imbu Septa. Ya udah deh, mumpung ada temennya, jawab Mira yang kebetulan ingin pipis. Ya udah, ayo ditemenin. Septa berjalan lebih dulu, mengarahkan lampu handphone ke jalan yang terbuat dari susunan batu. Hati-hati licin, ini kayaknya nggak pernah dilewatin orang, lumutan gini, ucap Septa. Kan tadi Bowo bilang, terakhir ada dokter sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi ya mungkin selama itu nggak ada orang yang tinggal di sini, Mas. Iya juga. Ya udah, buruan masuk. Mas tunggu di depan pintu, suruh Septa saat sampai di depan bilik bambu yang terlihat baru. Mungkin kamar mandinya sudah diperbaiki, tapi jalannya tidak. Mira masuk ke bilik bambu, menyalakan lampu berwarna oranye redup, lalu bergegas pipis. Setelah beberapa saat, Mira meraih gayung di dalam gentong air yang terbuat dari tempurung kelapa. Mira menghentikan aktivitasnya, mencoba memekakan telinga. Suara bayi? Gumam Mira pada diri sendiri. Suara itu kian kencang, seperti tepat di sebelah telinga Mira. Mas! Teriak Mira sembari membuka pintu. Namun nihil, pintunya terkunci. Mira terlihat frustasi. Gedoran demi gedoran pintu tidak terdengar, seakan sumbang. Mira merintih saat sesuatu yang kental dan anyir mengalir melalui selangkangannya. Mas, buka, Mas, rintih Mira kesal. Tak lama pintu terbuka dari luar. Septa melotot tatkala melihat istrinya yang menangis sesenggukan. Loh, kamu kenapa, Mir? Tanya Septa kebingungan. Mas, kakiku berdarah, Mas, isak Mira lemas. Wajahnya pucat pasi, seluruh badannya bergetar. Septa mengarahkan senter ke kaki Mira. Kakinya bersih, tak ada darah sedikit pun, membuat Septa kebingungan. Udah, ayo masuk dulu aja, ajak Septa sembari merangkul Mira. Mira berjalan dengan tertatih. Badannya tidak sakit sama sekali, hanya bergetar hebat karena efek dari rasa takut yang dia rasakan. Sesampainya di kamar, Septa menundukkan Mira. Sekali lagi diperiksanya kaki istrinya. Tak ada apapun, hanya sedikit lumpur dan potongan rumput yang menempel pada kakinya saat melewati jalan ke kamar mandi. Kakimu gak berdarah, Mir, utuh, gak ada luka sama sekali, ucap Septa. Ya, aku gak suka rumah ini, Mas, takut, isak Mira kembali teringat kejadian barusan. Kamu hanya kecapean, istirahat aja ya, kan Mas di sini nemenin kamu. Mira mengangguk. Dirinya memang terlampau lelah. Kejadian barusan membuat rasa penatnya menjadi 2 kali lipat. Besok kamu gak usah ikut Mas ke balai desa. Di sini saja ya, istirahat, ucap Septa sembari menyelimuti istrinya. Aku gak mau tinggal, tolak Mira masih dengan suara seraknya. Tenang, besok ada Mbok Sinem yang bakal nemenin kamu. Jadi kalau Mas ke balai desa atau puskesmas, kamu ada temennya. Mbok Sinem bakal di sini sampai Mas pulang. Mira tak menjawab, namun hatinya sudah merasa lebih tenang. Lambat laun, matanya mulai berat, hingga akhirnya Mira tertidur.
pulas. Sementara itu, paginya, terdengar suara gaduh dari arah dapur membangunkan Mira. Matanya menyipit kala sinar matahari masuk lewat celah jendela yang masih tertutup. Mira beranjak dari ranjang. Lehernya sakit, sama dengan apa yang dirasakan badannya. Sepertinya tidur saja badannya harus membiasakan diri dengan kasur yang keras dan bantal setipis papan kayu. Di luar kamar terlihat seorang berusia 50 tahunan yang tengah memotong sayur. Seseorang itu rambutnya setengah putih dan disanggul rapi, mengenakan kebaya hijau pupus dan jarit berwarna coklat tanah dengan corak burung merak. Seseorang itu bernama Mbok Sinem, seseorang yang dijanjikan Septa semalam. "Udah bangun Bu Mira?" tanya Mbok Sinem halus. Senyumnya mengembang, memperlihatkan gurat-gurat kerutan yang tidak melunturkan kecantikannya. "Iya, Mbok Sinem ya?" tanya Mira penasaran. "Iya Bu, saya Sinem, ibunya Bowo. Saya diminta Pak Septa buat bantu-bantu," jawab Mbok Sinem sembari memasukkan sayuran ke dalam panci. "Makasih ya Mbok," ucap Mira senang. Jarang suaminya sampai mengirim orang untuk membantunya. Biasanya semuanya harus dia kerjakan sendiri. "Sama-sama, Mbok yang makasih, karena Mbok jadi ada kegiatan," balas Mbok Sinem. "Mbok, tahu nggak rumah ini dulu bekas apa?" tanya Mira teringat dengan kejadian semalam. Letak! Pisau Mbok Sinem terjatuh, hampir mengenai kakinya. "Dia udah datang Bu," tanya Mbok Sinem dengan pandangan nyelidik. "Dia siapa Mbok?" tanya Mira tegang, melihat ekspresi Mbok Sinem. Seakan menyadari sesuatu, Mbok Sinem menggelengkan kepalanya pelan. Senyum mengembang pada bibirnya, seakan sesuatu yang membuatnya kaget. Tidak pernah ada. Bukan siapa-siapa. Dulu di sini bekas dokter juga, dokter kandungan. Hanya saja orangnya tidak betah dan akhirnya pergi dari desa ini, jawab Mbok Sinem tanpa memandang wajah Mira. "Mending Bu Mira mandi saja, habis itu sarapan. Sebentar lagi makanannya siap," imbuh Mbok Sinem sembari menyiapkan piring. Sampai di sini dulu. Bagaimana kesan-kesan teman ketika saya membacakan karya dari Jikumunya? Tulis di komen ya. Nanti saya akan balas satu-satu. Saya usahakan saya balas ya. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Ini ceritanya keren banget. Satu sama lain itu saling menyatu kayak puzzle gitu. Ini keren banget Kak Jikumunya. Terima kasih atas isinya. Sudah saya bacakan di Fakta Sejarah. Teman-teman, saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.